Good morning everybody, how are you today? We are from class 7G and we are from group G. First of all, let me introduce everyone. We are Roma, Awang, and Felix. Now we want to tell you about our PRIN. It is the National Research and Innovation Agency. It is located in Karangsambong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat walafiat. Sekarang saya ingin berkunjung ke LIPI di Karangsambong, Kebumen. Perjalanan saya dari sekolah SMPN 1 Karanganyar. Yang suka batik-batik Jawa di Kebumen juga ada. Tapi hari ini saya tidak berkunjung ke tempat kerajinan batik yang ada di Kebumen. Karena tujuan saya mau menunjukkan rute ke LIPI yang ada di Karangsambong. Pasti banyak yang tanya, LIPI itu apa? LIPI itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan situs geologi Karangsambong, Kebumen. Dan LIPI merupakan lantai samudra purba. Karangsambong sendiri merupakan artefak bumi yang menaul di permukaan tanah, memiliki fosil dan bebatuan alam. Di tempat ini relatif berbukit. Di dalamnya terdapat fosil bawah laut dan situs geologi. Karangsambong dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah tentang tumbukan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Australia. Dengan lempeng benua Australia hingga terangkatnya kawasan ini menjadi daratan, area Karangsambong kini menjadi miniatur geologi Indonesia. Di kawasan tersebut terdapat banyak jenis bebatuan, baik itu bebatuan beku, bebatuan sedimen, dan bebatuan metamor. Kawasan Karangsambong sendiri ditetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi nasional pada tanggal 10 November 2006 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Alangkah baiknya kita belajar tentang artefak bumi dan geologi yang ada di kawasan Karangsambong, karena kita bisa mengetahui sejarah pada zaman dahulu tentang terbentuknya sebuah daratan yang ada di kawasan Karangsambong. Sebagai warga Kebumen, saya bangga sekali karena di Kebumen sendiri banyak sekali wisata dari pantai, gua pemandian air panas, dan situs sejarahnya juga banyak. Karangsambong adalah sisi utara kota Kebumen dan perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Setelah sampai di BRIN Ropa Karangsambong, kita langsung menuju ke lokasi pertama, yaitu kantor BRIN. Di sana, kita diberikan arahan oleh pemandu wisata, yaitu mengenai tempat-tempat yang harus dikunjungi. Di kantor BRIN ini, terdapat berbagai macam jenis batuan yang menjadi salah satu bukti bahwa Karangsambong dulunya adalah dasar samudera dan sekaligus untuk melakukan penelitian oleh mahasiswa di Indonesia. Parang atau bukit parang, Biabas itu merupakan batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif terbentuk dari magma yang menerobos ke permukaan. Batuan Biabas ini ada struktur seperti biang namanya volume join. Ada mineral-mineral yang seperti beras bentuknya runcing. Runcing itu namanya mineral piroksin. Batuan ini terbentuk dari magma atau lava yang membeku ratusan juta tahun yang lalu. Jika diukur umur batuan Biabas ini usianya sekitar 26 juta tahun yang lalu. Batuan ini dari lempeng benuanya. Dulunya batuan ini sampai di depan, kemudian karena masih milik warga, jadi oleh LIPI dibeli. Oleh LIPI yang sekarang menjadi BRIN dan digunakan untuk kepentingan edukasi serta dikonservasi tidak boleh ditambang karena beberapa tahun yang lalu sebelum
menjadi geopark, batuan ini ditambang oleh warga sekitar. Lokasi kedua yaitu Sungai Lukula. Di sekitar Sungai Lukula ini kita bisa menjumpai berbagai jenis batuan. Secara umum, batuan dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku yaitu batuan yang terbentuk dari magma atau lava yang membeku. Batuan beku juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu batuan beku intrusi dan batuan beku ekstrusi. Batuan beku intrusi yaitu batuan beku yang terbentuk proses pembekuannya yang berada di perut bumi. Sedangkan batuan beku ekstrusi yaitu proses pembekuannya berada di luar perut bumi karena terbentuk dari letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu batuan sedimen, terbentuk karena ada proses pengendapan. Batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf atau sering disebut batuan malihan, terbentuk dari batuan asal. Karena ada pengaruh dari perubahan temperatur dan tekanan, maka proses penekanan kemudian terbentuklah batuan metamorf ini. Batuan spergini. Jadi batuan ini dari keraknya samudra, batuan metamorf. Kalau kita ingin menemui batuan ini, kita harus berlayar dulu ke tengah lautan, lalu menyelam sedalam sekitar 7 km. Batuan ini dulunya terbentuknya di keraknya samudra, di lautan yang paling dasar, dan sekarang terangkat ke daratan karena adanya tumbukan lempeng benua dengan lempeng samudra ratusan juta tahun yang lalu. Warna batuan ini hijau mengkilat. Jadi proses pembentukan ada 2 kali. Pada saat terbentuk di dasarnya samudra, kemudian dia terangkat ke permukaan, kemudian bergesekan dengan batuan yang lainnya. Batuan ini juga biasanya aserosinya dimanfaatkan untuk ornamen, dipoles dan dihaluskan. Karena tingkat kekerasannya tinggi, kemudian dihaluskan tidak mudah pecah. Bisa dimanfaatkan piseki atau suiseki. Piseki atau suiseki itu kerajinan dari batuan. Bisa juga untuk gelang, untuk kalung, dan untuk tasbih. Batu kelir ini ada di lantainya samudra. Jika kalian ingin melihat batuan ini, harus berlayar dulu ke tengah lautan, kemudian menyelam sedalam sekitar 70 km. Kemudian batuan ini yang di atas itu namanya tirai lava. Lava basah berstruktur datar tersebut dari gunung api di dasar lautan ratusan juta tahun yang lalu. Di dasar lautan terdapat gunung api. Gunung api yang masih aktif yang ada di lautan adalah anak Krakatau. Jadi ratusan juta tahun yang lalu Karang Sabung terdapat gunung api di lautan. Jadi ketika terjadi tumpukan lempeng benua dan lempeng samudra, magma di dasar lautan yang sangat panas terkena air laut yang sangat dingin. Jadi ketika magmanya mengalir seperti aliran air terkena air laut yang sangat dingin, proses pembekuannya cepat dan seperti magma yang mengalir seperti pilau atau bantal. Dan di bawah ini yang warnanya kemerahan memanjang sekitar 300 meter ini batuan sedimen rijang berselingan dengan lempeng merah gamingan.